Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu kembali dengan saya dalam pembelajaran komputer akuntansi dengan aplikasi Akurat 5. Kita akan coba lanjutkan praktek kita yang lalu, yaitu praktek dengan soal PT Kurnia, ya. Oke. Di sini saya sudah buka ya aplikasi Akuratnya dan sudah saya buka di file PT Kurnia, ya. Saya sudah buka filenya, ya. Kemarin kita sudah buat persiapan singkatnya dan proses akhir bulannya. Oke, setelah proses akhir bulan baru kita akan lanjut ke transaksi. Nah, untuk transaksi kita akan menggunakan menu-menu yang ada di penjelajah ini, ya. Nah, menu di penjelajah ini juga ada di aktivitas, ya. Jadi bisa melalui menu yang ada di penjelajah atau kita klik aktivitas, itu sama saja, ya. Jadi untuk input bisa input transaksi, ya, bisa di menu penjelajah atau di aktivitas ini. Oke. Nah, apa saja sih menu yang ada di penjelajah, ya? Ada buku besar, ya. Buku besar ini kita berfungsi untuk melihat daftar akun, ya. Kemudian mata uang, data perusahaan, ya. Ini kita bisa lihat di sini di menu buku besar, ya. Lalu selain itu juga kita akan bisa menginput jurnal umum dan membuat laporan keuangan, ya. Melihat laporan keuangan di sini bisa melalui menu buku besar ini, ya, atau dari laporan. Kalau hasil selalu di laporan, ya, di sini, ya. Lalu ada proses akhir bulan. Nah, ini proses akhir bulan ini fungsinya kita untuk menjurnal penyusutan, ya. Di penyusutan aktiva tetap itu tidak perlu membuat jurnal secara manual, ya, seperti di Mayop, tidak. Tapi kita hanya tinggal klik proses akhir bulan, dia akan menghitung secara otomatis. Ya, kita lanjut ke Kasbank, ya, menu Kasbank. Kasbank di sini ada penerimaan, ya. Kalau penerimaan uang kita klik penerimaan. Kalau pengeluaran kita klik pembayaran, ya. Lalu ada buku bank, ya. Jika memang akun kasnya berhubungan langsung dengan kas bank, akan terinput di buku bank buku bank perusahaan. Kemudian nanti ada rekonsiliasi jika adanya selisih antara catatan perusahaan dengan catatan bank. Lalu kita lanjut ke penjelajah berikutnya, yaitu persediaan. Di sini untuk persediaan kita akan bisa lihat data barang yang sudah kita input di persiapan singkat, ya. Lalu ada pembiayaan pesanan, ya. Di sini juga kita bisa input. Lalu ada penyesuaian persediaan jika antara persediaan secara fisik dengan secara laporan di buku besarnya berbeda, ya, maka harus ada penyesuaian. Lalu di bawahnya ada set harga jual. Jika perusahaan akan men-setting harga jual, kita klik di sini. Lalu ada grup jika penjualan itu melalui grup, ya. Lalu ada penjualan. Nah, penjualan mulai dari penawaran penjualan, lalu ada pesanan penjualan, lalu ada pengiriman pesanan, ya, faktur pesanan, lalu ada penerimaan penjualan. Ini untuk pembayaran penjualan, ya. Kalau kita menerima piutang dari pelanggan, nah, diklik di sini. Lalu ada retur penjualan, sama seperti dengan pembelian. Ada mulai dari permintaan pembelian, pesanan pembelian, ya, penerimaan barang yang telah kita beli, lalu penerimaan fakturnya dan pembayaran
pembelian, ya, pembayaran kepada si supplier, ya, pemasok. Lalu ada retur pembelian. Lalu ada set aset tetap, ya, menu aset tetap. Di sini ada dari daftar aset tetap kita yang sudah kita miliki. Lalu ada tipe aktiva tetap pajaknya, ya, yang berhubungan dengan pajak. Lalu ada tipe aset tetap, ya. Lalu jika kita ada penambahan pembelian aset tetap, ya, kita tidak akan mencatatnya di kas bank, ya. Misalkan kita beli kendaraan tunai, ya, biasanya kan kalau kita bayar secara tunai langsung ke kas bank, ini tidak, ya, baik secara tunai ataupun secara kredit, itu semuanya masuk di aktiva tetap baru, ya. Nanti ada berarti di menu aktiva tetap, di menu aktiva tetap baru. Di sini kita akan inputnya untuk aktiva yang baru kita beli. Lalu ada daftar, klik daftar di sini. Nah, di sini ada daftar customer dan pemasoknya, ya, pelanggan dan pemasoknya. Pemasok itu tempat di mana kita membeli barang, sedangkan pelanggan adalah orang-orang yang membeli barangnya di kita. Lalu ada RMA, ya, RMA ini untuk klaim barang, ya. Misalkan ada kesalahan penjualan, ya, terus ada mungkin kesalahan penulisan harga ataupun barangnya tidak sesuai dengan dengan pesanan, ya. Di sini ada kita klaim, ya. Lalu ada proyek. Nah, proyek ini untuk perusahaan-perusahaan yang berhubungan seperti properti, ya, dimana dia harus membangun dulu melalui kegiatan proyek, ya. Lalu ada publikasi. Di sini adalah untuk perusahaan industri, ya, dimana perusahaan ini harus membuat barangnya dulu, baru barang tersebut bisa kita jual, ya, mulai dari bahan baku, biaya produksinya, ya, lalu formula produknya, perintah kerjanya, ya, perintah kerja untuk memproduksi barang di sini. Kemudian ada pengeluaran bahan bakunya segala. Lalu ada produk jadi kalau sudah selesai, ya. Ini khusus untuk perusahaan manufaktur. Lalu ada e-faktur di sini. Untuk akurat itu sudah dihubungkan dengan e-faktur yang berhubungan dengan perpajakan, ya. Nah, nanti di sini kita akan buat SPT masa PPN-nya, ya. Ada e-SPT dan e-fakturnya, ya. Semua melalui elektronik, ya. Jadi bisa kita laporannya langsung dari akuratnya, ya. Itu kelebihan dari akurat, ya. Tidak seperti di Mayop itu tidak langsung terhubung dengan e-faktur, ya. Oke, itu saja untuk penjelasan menu penjelajah. Kita akan lanjut ke praktek kita, dimana kita akan menginput transaksi, ya. Yang pertama yaitu voucher kas kecil, ya. Di sini ada pengeluaran voucher kas kecil untuk pembuatan brosur sebesar 450.000, dimana pada soal ini pengeluaran kas kecil, ya, dilihat di kebijakan perusahaan, ya, di informasi umum kebijakan akuntansinya pada poin pengeluaran kas, bahwa di sini, ya, di bawahnya, ya, sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau fluktuasi, sehingga pada saat terjadinya pembentukan, kemudian adanya pembayaran kas kecil, ya, dan pengisian kembali kas kecil itu akan dicatat ke dalam jurnal, ya. Oke, berarti ini transaksi pertama karena menggunakan metode kas kecil yang menggunakan metode dana tidak tetap, berarti akan kita catat, ya.
pengeluaran kas kecilnya. Nah, pengeluaran kas kecil ini kita gabungkan di pengeluaran kas ya, cuma nanti tinggal kita pindahkan saja akun kasnya ke akun kas kecil atau petty cash. Oke, kita klik kas bank, kita masuk ke pembayaran, lalu kita masukkan petty cash ya, ini pembayaran petty cash, lalu vouchernya kita masukkan PKK ya, kode ini ya, PKK 12/1 yang ada di sini ya, nomor voucher kas kecilnya. Kemudian nomor cek abaikan karena ini voucher kas kecil, tidak ada ceknya kecuali pengeluaran dengan kas bank, ada nomor vouchernya, nomor ceknya. Kemudian tanggalnya kita samakan, kita lihat di sini yaitu tanggal 2 Desember 02/12/2017. Oke. Memonya sesuai dengan keterangan aja ya, tempat pembuatan brosur perusahaan. Lalu PY-nya ini kita bayarkan ke siapa, yaitu percetakan perdana ya, percetakan perdana. Nah, untuk mon ini kita abaikan aja dulu, kita kliknya nanti terakhir ya. Nah, kalau untuk jurnal pengeluaran kas ya, otomatis kreditnya itu sudah kas, tinggal kita cari akun debitnya. Apa akun debitnya ya? Untuk pengeluaran kas kecil ini yang digunakan untuk pembuatan brosur, di sini sudah ada keterangannya untuk keperluan iklan, berarti kita masukkan ke beban iklan ya, advertising expense. Kita cari advertising expense ya, ini ya 6.000 ya, kita klik, double klik, akan masuk di advertising expense. Kita carinya di nomor akun ya, nama akunnya akan otomatis. Kemudian amountnya langsung kita masukkan, klik, ketik 450.000 ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa gambar kalkulatornya kita klik supaya amountnya ini terisi ya, kita klik otomatis. Nah, say-nya juga tertulisnya akan terisi ya, sejumlah uang yang tadi kita input. Oke, kalau sudah, kita simpan tutup, atau mau lihat jurnalnya dulu, kita klik di sini. Dia tidak mau karena belum disimpan tutup ya, kita simpan dulu, tutup dulu, simpan tutup ya. Nah, kita lihat aja jurnalnya dari laporan. Jadi kalau melihat hasil yang kita input ada di laporan ya, tapi kalau mau kita input selain dari penjelajah ada di aktivitas. Nah, kalau ada kesalahan kita akan lihatnya di daftar ya. Jadi kita akan input di aktivitas, lihat hasil di laporan, dan untuk mengedit atau menghapus ada di daftar ya. Menu-menunya sama. Oke. Nah, kita klik sekarang untuk melihat hasil laporan, daftar laporan, buku besar, jurnal keseluruhan. Bentar. Saya perbesar dulu deh.
di sininya ya, harus kita perbesar dulu. Oke, tanggalnya dari tanggal 1 ya, karena kita transaksi dari tanggal 1 bulan 12 2017. Nah, biarkan aja sampai dengannya itu sesuai dengan hari ini ya, atau boleh, nggak, takutnya kak kalau menurut saya kenapa ini tidak saya rubah ya, takutnya kamu salah input tanggal ya, jadi biarkan aja ya, tapi seharusnya sampai dengannya ini adalah 31 Desember 2017 ya, jadi ini biarkan aja dulu ya, takutnya kamu salah input, jadi kita bisa tinggal dicek kesalahan tersebut. Oke, kita klik OK sini. Nah, ini sudah ada jurnalnya ya, jurnalnya debit advertising expense pada PT Cash 450.000. Oke, nah, kita akan lanjut lagi ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya nomor 2, faktur penjualan angsuran. Di sini ya, kita menjual ke toko Sanek ya, toko Sanek. Berarti kita masuk di penjualan, kita masuk di klik faktur ya. Kita masuk ke nama pelanggannya toko Sanek, sudah ya, biar besar aja ya, jadi lebih enak. Oke, toko Sanek, kena pajak ya, apa termasuk pajak, jadi kita kena pajak, terus nilai itu tidak termasuk pajak ya, pajak di luar gitu. Oke, kemudian nomor PO nya kita lihat di soal, nomor PO nya kosong ya, nomor PO kosong, lalu nomor invoice nya ya, invoice numbernya kita masukkan ini saja, ini F ya, ini yang kita masukkan invoice ya, saya copy paste saja ya. Nah, tanggalnya tanggal 2 Desember 02/12/2017. Save date nya otomatis sama karena kita nerima fakturnya tanggal 02/12/2017. Nah, untuk pengirimannya dicek pengirimannya menggunakan apa, FOB shipping point, jadi kita pilih FOB shipping point ya. Jadi pengiriman itu ada FOB shipping point dan FOB destination point ya, ada dua metode, dua cara pengiriman. Kemudian termnya ini kita angsuran ya, ini abaikan saja angsuran. Lalu via-nya tidak ada ya. Nah, kita masukkan itemnya yang kita beli apa saja di sini. 10 unit lemari es, 10 unit lemari es ini ya, kuantitinya 10. Harga jualnya, nah kita dari awal tidak menentukan harga jual, kita mengikuti ini. Harga jual per unitnya 2.500.000, kita ketik aja 2.500.000 tanpa titik, tanpa koma, tanpa tanda rupiah. Kemudian klik tombol tab, tekan tombol tab, ada dapat diskon? Tidak ada ya. Oke,
pajaknya T, udah otomatis amountnya. Kemudian barang kedua, delapan ya. Lihat aja di soalnya, harganya 3 juta. Bener ya, yang lemari S 2.500.000, yang AC 3 juta ya. Oke, amountnya otomatis terisi. Sininya kita tulis penjualan angsuran ya, udah otomatis tanggalnya segala. Nah, totalnya 49 juta ya. PPN nya 4.900.000, jadi totalnya 53.900. Nah, adakah ongkos angkutnya? Nah, di sini ada freight collected-nya 100.000, berarti kita masukkan nih ongkos angkutnya di sini, di freight-nya 100.000 ya, jadi 54.000. lihat di soal ya, jadi 54 juta, maaf ya, 54 juta. Nih, kalau sudah ya, kita simpan tutup. Nah, di sini sebelum disimpan tutup saya akan jelaskan bahwa kalau di faktur di Mayop, kalau misalkan faktur tersebut pada saat kita ada penjualan atau pembelian kemudian menyertakan uang muka, di sini kita tinggal klik uang muka ya, penjelasannya apa ya, total uang mukanya berapa, nomor faktur yang ini berapa, nomor ya, uang mukanya kita masukkan di sini. Kalau tidak ada ini kita kosongkan saja. Kalau sudah, simpan tutup. Kolom biaya tidak boleh. Maaf, oh ya, kolom biaya sini ya, untuk biaya angkut tadi. Angkut tadi berarti kita masuk di freight collected. Freight collected itu berapa? Enggak nih, freight collected ya, terlalu banyak besar tadi sehingga nggak kelihatan ke bawahnya ya. Jadi pilih akun biayanya, biaya pengirimannya ke freight collected. Kalau sudah, baru simpan tutup. Kita klik di keseluruhan jurnal ya, tadi kan keseluruhan jurnal kita belum kita tutup, ini kan belum ada ya, kita klik aja perbaharui. Nah, ini dia akan otomatis mengurutnya sesuai dengan judul. Nah, ini karena F dengan P, duluan F ya, dengan ini dia akan mendahulukan yang objeknya lebih dulu ya. Nah, di sini berarti jurnalnya installment contract receivable 54 juta ya, freight collected 1 juta, PPN outcome-nya 4.900.000, self of investment endorsement 49 juta. Nah, cost of goods sold-nya dia akan otomatis menghitung sendiri ya, menjurnal sendiri. Oke. Nah, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tiganya nggak ada ya, tiganya tidak ada. Lanjut ke 4. Keempat ini voucher kas kecil seperti tadi ya,
keempat, kelima ini voucher kas kecil. Kita akan lanjut kas kecil, kas bank, pengeluaran, nah voucher kas kecil lagi, petty cash. Nah ini dia akan otomatis nih ya kalau sama-sama itu. Kalau udah sama nggak usah diganti. Cek number juga kosong, abaikan. Lalu tanggalnya 4 Desember 2017 ya. Memonya kita lihat, memonya adalah pembelian perlengkapan toko. PI-nya kita bayarkan ke siapa? Itu toko Neografika. Toko Neografika. Sudah. Nah, berarti ini akun debitnya apa? Perlengkapan, supplies. Supplies. Store supplies ya. Ini dia, store supplies, kita double klik. Oke, store supplies berapa? Soalnya 300.000. Kita ketik 300.000. Tekan tombol tab, pindah. Nah, setiap mengisi amount di sini jangan lupa kita klik gambar ini ya, biar supaya debit kreditnya menjadi imbang ya. Kalau sudah, kita simpan tutup. Nah, karena transaksi yang berikutnya sama-sama pengeluaran kas kecil juga, kita jadi simpan baru saja ya, nggak usah simpan tutup, simpan baru. Nah, simpan baru, coba kita langsung petty cash, ini sama sudah, tanggalnya untuk transaksi dokumen 5 ya, tagihan rekening telepon, tanggalnya 5 Desember. Pembayaran tagihan telepon. Dibayarkannya ke Telkom ya, ke telepon. Ini kita klik, berarti ke akun biaya telepon expense ya, telepon expense ya. Ini gabung ya akunnya di sini. Kita masuk ke berapa? 850 ya, 850. Boleh ditulis ini, pembayaran tagihan telepon bulan November 2017 ya. Kalau sudah, jangan lupa gambar kalkulatornya ya. Kita simpan tutup ya, simpan tutup. Oke, kita cek jurnalnya ya, belum ada ya, kita perbaharui.
Nah, ini sudah ada tanggal 4, tanggal 5 ya. Nah, kenapa ini urut? Ini karena sesuai dengan tanggal. Jadi yang pertama kita urutkan dengan tanggalnya sama, diurutkan lagi dengan judulnya. Oke. Untuk hari ini mungkin kita hanya di sini dulu karena terlalu panjang, nanti kalian lupa untuk mengingatnya. Jadi untuk yang sekarang ini fokus di pengeluaran kas kecilnya ya. Jadi untuk faktur hanya ada satu. Oke, terima kasih ya. Silahkan kalian praktekkan langkahnya ya di data kalian. Jika ada masalah ataupun apapun, jangan takut untuk mencoba ya. Kalau untuk praktek komputer yang penting kalian berani mencoba. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.